Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati dan yang senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Rabbal Alamin yang tidak henti-hentinya mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini dan di kesempatan yang mulia ini kembali kita dimudahkan untuk dapat bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Diawali dengan salat subuh berjamaah yang antum tahu akan keutamaannya. Kemudian diikuti dengan bersama-sama belajar dan menuntut ilmu agama. Dan ini adalah sebesar-besar ibadah, sebesar-besar pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini, pertemuan kita ini, pertemuan yang dirahmati, diberkahi dan diridhai. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kita semua umatnya yang setia, sabar, teguh dalam menjalankan syariat-syariatnya, sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, tidak lupa kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azaniyallah wa iyyakum. Seperti biasa kajian kita di pagi yang berbahagia ini adalah pembacaan kitab Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama, 3 prinsip pokok, yaitu yang pertama mengenal Allah, mengenal Rabb kita, yang kedua mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, dan yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dan insya Allah hari ini atau pagi ini selesai buku ini insya Allah ta'ala. Insya Allah selesai, rampung. Dan insya Allah nanti kita kabari lagi apa yang akan kita bahas insya Allah. Tapi insya Allah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid insya Allah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hari kebangkitan ya, hari kebangkitan, bahwa kita semua akan meninggal dunia, kita akan mati, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh amal-amal kita di dunia, dan akan mendapatkan balasan masing-masing. Kalau kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini, iman, takwa, dan kebaikan-kebaikan yang lain, maka tidak ada balasannya kecuali al-jannah, yaitu surga. Dan begitu juga sebaliknya. Dan telah kita bahas juga bantahan-bantahan atau dalil-dalil bukti bahwa Allah mampu untuk membangkitkan kita dari kubur kita masing-masing. Ya, Allah mampu, dan itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Mudah sekali bagi Allah untuk menghidupkan kita setelah kematian kita, kemudian dibangkitkan dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dulu sudah kita sampaikan tentang bantahan bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, ya. Bantahan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dan kita tahu semua orang yang mendustakan hari kebangkitan kafir. Jelas di situ. Ya. Orang yang mendustakan, mengingkari hari kebangkitan, dia adalah orang kafir, sebagaimana telah kita jelaskan. Dan akan bukti hari kebangkitan sangat banyak sekali, bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab-kitab yang dia turunkan ke para nabi dan rasul. Tidak hanya dalam Al-Quranul Karim, hari kebangkitan itu, hari akhirat itu, bahkan dijelaskan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab yang lain. Itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi yang membuat orang manusia itu mengingkari hari kebangkitan? Tidak ada, kecuali mereka orang-orang yang hatinya sudah menolak akan itu semuanya. Kemudian juga dalil dari logika, ya, kemudian fitrah dan kenyataan yang ada, itu sangat banyak sekali, tegas sekali bahwa Allah akan membangkitkan seluruh manusia. Bahkan tidak hanya manusia, semua jin pun demikian akan dibangkitkan oleh Allah dan akan mendapatkan balasannya masing-masing. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, walhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashshirina wa munzirin. Wa arsalallahu, Allah, dan Allah mengutus, dan Allah telah mengutus jami'ar rusul, segenap rasul. Untuk apa? Mubashshirina wa munzirin. Naam, Allah mengutus semua rasul. Allah mengutus semua rasul
untuk ini salah satunya adalah mubasyirina wa mundzirin, yaitu memberi kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan surga. Itu kabar gembiranya. Ya, kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kepada orang-orang yang tunduk, taat, patuh dan beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kekal dan abadi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dan semoga Allah menjadikan kita semua bagian dari mereka yang mendapatkan kabar gembira dengan al-jannah, yaitu surga. Dan syaratnya adalah taat kepada Allah, patuh kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepadanya. Kemudian juga wa mundzirin, dan menyampaikan peringatan. Peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ya, peringatan kepada orang-orang yang tidak taat, yang ingkar, yang durhaka, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan apa? An-nar, dengan neraka. Ya, dengan azab neraka. Dan ini jelas, akhi fillah, jelas sekali, ya. Jadi inilah diantara tujuan Allah mengutus para rasul, ya, kepada manusia, bahkan kepada seluruh manusia, bahkan semua umat untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulam mubasyirina wa mundzirin. Mereka kami utus, kata Allah, selaku rasul-rasul pemberi berita gembira dan pemberi peringatan, yaitu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mentaatinya dengan surga dan memberi peringatan kepada orang-orang yang menentangnya dengan neraka, fal iyadu billah. Maka jelas di akhirat nanti tidak ada tempat yang ketiga antara surga dan neraka, yang tidak ada. Kalau enggak di surga ya di neraka, kalau enggak di neraka ya di surga. Tidak ada tempat yang ketiga. Ya sudah, yang di surga ya akan terus selama-lamanya di situ, yang di neraka pun akan terus selama-lamanya di situ, dan tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah meninggal. Subhanallah. Dan hikmah terbesar juga, akhi, dan ketahuilah hikmah terbesar juga diutusnya para nabi dan rasul adalah menyampaikan hujjah, ya, menegakkan hujjah, menegakkan argumen, dalil kepada manusia, agar nanti mereka manusia tidak ada hujjah lagi, tidak ada argumen lagi di hadapan Allah di akhirat. Nah, dan ini adalah sebesar-besar hikmah juga Allah mengutus para nabi dan rasul, yaitu untuk menegakkan hujjah kepada manusia, agar manusia mereka tidak memiliki alasan lagi, tidak memiliki hujjah lagi, tidak memiliki argumen lagi untuk membantah Allah, untuk membantah Allah sesudah diutusnya para nabi dan rasul. Sudah nggak ada lagi dalil lagi, nggak ada lagi alasan. Tidak bisa mereka, orang-orang yang diazab di dalam neraka nanti, berkata, wahai Allah, kenapa engkau azab saya? Kenapa engkau memasukkan aku ke dalam neraka, wahai Allah? Sudah nggak ada lagi. Kenapa engkau siksa, wahai Allah? Nggak ada, sudah. Kenapa? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada waktunya lagi untuk itu. Kenapa? Karena Allah sudah utus Rasul.
Allah sudah utus Rasul ke muka bumi ini untuk menyampaikan ini benar, ini salah, ini jalan surga, ini jalan neraka, ini hak, ini batil, ini haram, ini halal, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah. Sudah dijelaskan semua oleh para nabi dan rasul. Terus mau ngapain lagi? Kan selesai kan? Selesai sudah. Yang menerima alhamdulillah, dan itu rahmat karunia Allah dan surga tempatnya. Yang menentang, yang tidak menerima, yang kufur, ya sudah, diazab di neraka. Dan Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah itu menzalimi hamba-hambanya. Berarti ini hikmah terbesar, akhi, terbesar. Ya, terbesar. Allah mengutus para rasul ini untuk menyampaikan, menegakkan hujjah di hadapan manusia, agar nanti manusia tidak ada lagi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah mengutus para rasul di setiap umat. Setiap umat pasti di situ ada para nabi dan rasul. Dari zaman dahulu kala. Berarti ya sudah, tidak ada lagi alasan gitu loh. Ya. Jadi tidaklah suatu umat pasti di situ Allah mengutus seorang rasul. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Fatir ayat 24. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Ya. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Siapa? Para nabi dan rasul sudah tegak hujjah di atas muka bumi ini. Maka sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengazab mereka, menyiksa mereka, menyeret mereka ke dalam neraka karena tidak menerima kebenaran itu, padahal sudah tegak di hadapannya. Dan bukti-bukti sudah jelas ya, dan bukti-bukti sudah jelas, Masya Allah. Dan kita tahu semua bahwa hal yang paling penting yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah tauhid. Ya, hal yang paling penting yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah tauhid. Mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul, ya, mengutus para rasul pada tiap-tiap umat, tiap-tiap umat. Apa itu? Ani'budullah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Taib. Jadi akhi fillah azanillah wa iyyakum, inilah di antara hikmah-hikmah Allah mengutus para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mubasysyirin wa mundhirin, kemudian menegakkan hujjah di hadapan manusia agar mereka tidak ada bantahan lagi di hadapan Allah nanti di akhirat, dan tidak ada sesuatu yang paling besar yang disampaikan oleh para rasul melainkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah. Dalil apa ini? Yaitu dalil bahwa Allah mengutus para rasul untuk mubasyirina wa mundhirin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulam mubasyirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi
ba'dar rusul. Rusulan mubasyirina wa mundzirin. Mereka, yaitu para rasul, kami utus, mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul. Supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Sudah jelas di sini, jelas banget. Kemudian kita lanjutkan. Penulis berkata rahimahullahu taala, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul pertama siapa? Dulu sudah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum, dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas-jelas sekali ya, bahwa Rasul pertama yang Allah utus kepada umat manusia ini adalah Nabi Nuh alaihi salam pertama, dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Nuh alaihi salam tidak ada rasul, tapi adanya nabi, sebagaimana dulu sudah kita jelaskan. Kalau Adam alaihi salam nabi, bukan rasul dia. Ya, karena di zaman Nabi Adam alaihi salam, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, mereka semuanya mentauhidkan Allah, tidak ada kesyirikan, ya, tidak ada khurafat, tidak ada ya, kesyirikan dan semacamnya, nggak ada. Mereka beribadah hanya kepada Allah. Manusia semuanya mentauhidkan Allah. Tidak ada kesyirikan di muka bumi ini waktu itu. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam. Nah, nggak ada itu. Mereka semua mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Tetapi kemaksiatan tetap ada ya? Kemaksiatan ada nggak? Ya tetap ada kemaksiatan. Tetapi mereka ummatan wahidah, umat yang satu, yaitu satu dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti belum dibutuhkan rasul. Baru setelah itu muncullah kesyirikan pertama kali di muka bumi ini, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Atau tentu awalnya sebelum Nabi Nuh, setelah itu terjadi lalu diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu ghulu, disebabkan karena ghulu, berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang saleh. Di zaman Nabi Nuh atau sebelum Nabi Nuh ada orang-orang saleh, Ya'uq, Yaghuth, Nasr. Ini orang-orang saleh, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Nuh itu kan, Yaghuth wa Ya'uq wa Nasra itu kan. Ini sebenarnya dulu orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang taat. Ya. Setelah mereka meninggal dunia, semua ini orang-orang tadi itu meninggal dunia, maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu membangun gambar-gambar dia, patung-patung dia. Untuk apa? Untuk ngasih motivasi gitu loh ya. Ngasih motivasi kepada orang-orang yang masih hidup, ketika melihat dia itu semangat ibadah, ketika melihat dia itu, melihat patung dia, gambar dia, semakin dekat sama Allah, pingin seperti dia. Artinya ngasih motivasi gitu loh, memberi motivasi. Ya kayak kita lah, kalau kita ketemu syekh, ketemu ahli ilmu, ketemu orang soleh, seneng gak Pak ya? Seneng Pak ya? Seneng dan semangat gitu loh. Hanya dengan melihat wajahnya, melihat senyumnya, sapaannya, itu memberikan motivasi kita
untuk beribadah kepada Allah gitu loh. Dan itu sahih kan? Sahih, kita melihat orang-orang soleh itu tambah semangat gitu loh, semangat beramal gitu, pingin seperti dia gitu. Nah dulu tujuannya seperti itu aja gitu, membuat gambar patung-patung mereka di sisi kuburan mereka, untuk ngingetin, oh ini orang soleh, ini orang baik, mudah-mudahan saya bisa seperti itu, mudah-mudahan saya semakin semangat seperti dia, dan seterusnya. Setelah generasi ini meninggal semua, setelah generasi yang membangun tadi itu, membuat patung-patung dan gambar-gambar mereka meninggal semuanya, sudah nggak ada lagi. Kemudian yang datang adalah jauhnya ilmu, jauhnya atau kejahilan semakin merata. Syaitan di sini bermain. Mereka membisikkan ke dalam hati-hati generasi yang datang setelah mereka, ketahuilah bahwa bapak-bapak kalian dulu bikin patung gambar-gambar orang soleh itu, dulu mereka minta nama dia gitu loh, beribadah kepada dia, minta hajat-hajat mereka kepada patung-patung itu. Padahal enggak ya, padahal kan cuma untuk itu saja kan, mengenang saja kan. Tapi namanya syaitan gitu loh, syaitan, dan sudah banyak kejahilan di situ. Akhirnya ya mereka menurut ajakan syaitan. Oh iya, bapak-bapak kita dulu bikin patung gambar-gambar orang soleh tadi itu tujuannya untuk ibadah kepadanya, sujud rukuk kepadanya, minta hajat-hajatnya kepada dia, kepada mereka. Akhirnya generasi ini benar-benar menjadikan patung-patung itu peribadatan kepada selain Allah. Berarti mulailah kesyirikan terjadi di muka bumi ini. Setelah itu Allah utus siapa? Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajak mereka kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan antum tahu kisahnya. Tahu kisahnya kan? Yang dengan itulah Nabi Nuh mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Tetapi mereka tidak mau ya. Mereka tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Padahal Nabi Nuh alaihissalam umur dakwah beliau berapa tahun? 950 tahun. 950 tahun ngajak mereka untuk kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tapi sedikit dari mereka itu yang ikut. Bisa dihitung dengan jari lah, nggak sampai 50-an dah. Selama 950 tahun. Itu umur dakwah loh ya, umur dakwah. Belum umur sebelum jadi nabi, berarti umur beliau lebih dari 1000 tahun. Lebih dari 1000 tahun. Masya Allah ya. Tapi qadarullah ya Allah, mereka kebanyakan kufur dan tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Kecuali sedikit, bahkan anaknya sendiri tidak mau mengikuti Nuh alaihi salam, tetap di atas kekafiran dan kesyirikan. Siapa namanya itu? Kanaan ya, namanya Kanaan itu. Kanaan, kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, dan tidak mau ikut bapaknya. Coba, ini bapaknya seorang nabi dan rasul, tapi anaknya ini kafir, coba, musyrik. Dan ini kembali kepada hidayah ya, kembali kepada hidayah. Akhirnya Allah menghukum mereka semuanya. Ya Allah menghukum mereka semuanya, Allah azab mereka semuanya. Dengan apa itu? Dengan banjir yang Masya Allah ya, banjir seperti itu ya. Gunung saja itu tenggelam
dengan banjir itu. Karena air itu datang dari atas dan dari bawah. Coba. Dari atas, dari bawah. Ya sudah. Dunia ini penuh sama air. Bumi ini penuh dengan air. Meskipun ada yang mengatakan bagian sana saja yang tenggelam itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bumi waktu itu ya semuanya penuh dengan air. Ya wallahu alam. Ya karena waktu itu manusia kan hanya di situ saja. Belum ada di sini, belum ada Indonesia ya. Ya belum ada. Ya di sono aja dulu waktu itu. Umat Nabi Nuh alaihissalam saja. Ya sudah mati semua sudah. Mati semua, habis semua, mati semua. Tidak ada satupun di muka bumi waktu itu yang selamat kecuali yang ikut bersama Nabi Nuh, ya, yang mereka berada di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Mereka selamat semuanya. Subhanallah ya. Kemudian tinggallah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sudah nggak ada kesyirikan lagi ya. Tinggal orang-orang yang ikut Nabi kan. Sudah di situ aja selesai. Makanya setelah itu wallahu a'lam, manusia yang bisa melahirkan waktu itu adalah Nabi Nuh ya, dan istrinya ya. Makanya bapak manusia yang kedua itu siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Bapak manusia yang kedua adalah Nabi Nuh. Yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dan kisahnya sangat masyhur sekali. Taib akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi kita lanjutkan. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wad dalilu ala anna awwalahum Nuhun alaihi salam qauluhu ta'ala. Dalil bahwa Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul pertama adalah firman Allah, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan wahyu kepadamu. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan wahyu kepadamu. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi yang kemudian. Nah, Nuh kemudian nabi-nabi yang kemudian, yang setelah Nabi Nuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi terakhir Nabi Muhammad, Rasul terakhir Nabi Muhammad, Rasul pertama adalah Nabi Nuh, kemudian diikuti oleh Rasul-Rasul berikutnya setelah Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah, kita tahu padahal ini kan perkara gaib ya. Berarti kita cerdas Pak ya. Cerdas kita. Iya cerdas. Kita tahu nih. Padahal di zaman berapa juta tahun yang lalu ini Pak, Nabi Nuh ini. Tapi dengan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita menjadi orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang pandai. Tidak semua orang tahu akan hal ini. Bahkan ada yang tahu tapi tidak beriman. Nah, Masya Allah. Jadi dengan kita mengimani Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, sunnah, kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang alim, itu, ya. Karena kita tahu perkara-perkara yang jutaan tahun yang lalu kita tahu, kita punya pengetahuan itu. Ada banjir, ada ini, ada ini, ada ini. Beriman enggak? Berilmu enggak itu? Ilmu itu ilmu. Kemudian kita juga percaya akan, kita tahu kejadian-kejadian setelah kematian. Di kubur itu ada apa saja. Kita tahu nggak? Tahu, cerdas kita, pandai kita. Masya Allah. Kemudian setelah kematian ada apa saja, kita tahu. Padahal
peristiwa ini belum terjadi bagi kita nih. Apalagi nanti di surga, di neraka seperti apa, surga seperti apa, neraka seperti apa, ya, padang mahsyar seperti apa, berapa tahun di situ, dan apa yang terjadi dengan manusia di waktu itu, semuanya telah Allah kabarkan dan Rasul kabarkan, dan kita beriman. Berarti ilmu kita itu banyak sekali, akhi. Ilmu kita itu banyak sekali, maka kita orang yang pandai. Ya, orang yang pandai. Bahkan mungkin kalau ada gelarnya itu lebih dari DR, lebih dari prof, sahih, lebih dari prof, lebih dari dok, DR. Karena nih kita, pengetahuan kita ini sangat jauh sekali, dan kita yakin seyakin-yakinnya. Terus gimana dengan orang-orang yang tidak beriman, dengan tidak mengetahui peristiwa-peristiwa yang lalu, jutaan tahun yang lalu, yang akan datang ini. Berarti keilmuan kita jauh dari mereka. Maka bersyukur kepada Allah yang telah beriman, ya, telah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk beriman hal-hal seperti itu. Khususnya perkara-perkara gaib, ya, perkara-perkara gaib. Tapi kita lanjutkan. Jadi firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 163 sebagai dalil bahwa Rasul pertama adalah Nabi Nuh, Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya barang siapa yang meyakini bahwa ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya? Apa hukumnya? Jelas kafir. Jelas di situ. Kenapa? Karena telah menentang Allah dan Rasulnya. Menentang Al-Quran, menentang Sunnah. Bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran, Rasul mengatakan dalam Sunnah bahwa Rasul terakhir adalah beliau, Nabi terakhir adalah beliau. Kemudian ada yang, enggak, bukan beliau yang terakhir. Gimana? Masya Allah, ya. Kemudian kita lanjutkan, akhi. Kata beliau rahimahullah, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasula min nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati taghut. Artinya, Allah telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat, mulai Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka memerintahkan agar manusia menyembah Allah saja dan melarang mereka menyembah taghut. Sudah, ini dia. Ini. Jadi tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul dari Nabi Nuh terus sampai Nabi Muhammad ini sana. Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Menjauhi taghut. Sudah, itu aja. Ya, inilah prinsip. Sedangkan syariatnya berbeda satu dengan yang lain. Syariatnya berbeda. Syariat kita dengan syariat umat-umat terdahulu, ya, ada perbedaan, tapi satu yang sama, tauhid, menjauhi taghut, sudah. Itu saja. Tapi cara ibadah, cara mendekatkan diri kepada Allah berbeda umat satu dengan umat yang lainnya. Masya Allah. Kayak ini sajalah, dulu di zaman Nabi Nuh, Nabi Adam, ya, boleh nikah saudara sama saudara, ya. Iya. Iya. Ya, karena nggak ada orang lain, mau nikah sama siapa? Ya. Tapi itu syariat nggak itu? Syariat nggak? Syariat itu syariat. Sedangkan boleh nggak sekarang? Ya nggak boleh. Nah, berarti kan syariatnya berbeda, tapi intinya sama. Sembahlah Allah, jauhi taghut. Itu titik temunya di situ. Tapi syariatnya berbeda. Kayak gini aja lah, wudu, sholat, dan yang lainnya. Dulu dengan sekarang, ada sholat, ada wudu, tapi caranya berbeda.
Puasanya pun demikian, dulu ada puasa, sekarang ada puasa, tapi caranya seperti apa? Wallahu a'lam. Syariatnya berbeda. Bahkan Masya Allah dulu sholat itu harus di tempat sholat gitu kan. Di umat-umat dulu kalau sholat harus di tempat sholat, nggak boleh di tempat di lapangan, di sawah, nggak boleh, harus di tempat sholat. Tapi kita, alhamdulillah di mana-mana, kecuali tempat-tempat tertentu, di lapangan, di sawah, di mana-mana boleh, di rumah, di masjid, alhamdulillah. Di mana saja boleh saja, banyak yang bolong-bolong. Subhanallah, ini dulu ngilangin najis itu harus diilangin tuh. Ini kena najis nih, kena najis, dipotong sini sudah. Nggak cukup dengan dicuci, potong selesai, hilangin itu najisnya dengan dipotong itu. Kalau sekarang, alhamdulillah, cuci selesai, pakai lagi buat sholat. Nikmat banget umat Muhammad. Jadi umat Muhammad itu nikmat banget, akhi. Nikmat banget, luar biasa. Nikmat, mudah, ibadah-ibadahnya mudah, ringan sekali. Makanya jelas sabda Nabi SAW, Inna dina yusrun. Agama Islam ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum mudah gitu loh, gampang, semua orang bisa. Ya, kecuali yang disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tugas mereka para rasul, memerintahkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk apa? Menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Penulis berkata, kita lanjutkan, waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bittaghuti wal imana billah. Allah mewajibkan kepada tiap-tiap hambanya untuk mengingkari taghut dan hanya beriman kepada Allah. Kemudian penulis rahimahullah mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, At-taghutu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Taghut adalah segala yang diperlakukan seseorang hamba. Taghut ialah segala yang diperlakukan seorang hamba secara melampaui batas, baik berupa sesuatu yang disembah, diikuti atau yang ditaati. Intinya semua yang mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kekufuran, itu namanya taghut. Karena taghut lawan dari tauhid, tauhid lawan dari taghut. Ya. Taib. Wat-tawaghit kathiratun. Taghut itu banyak macamnya. Ya, taghut itu banyak macamnya. Wa ru'usuhum khamsah, dan pembesarnya itu ada 5. Taghut itu banyak. Itu mereka semua mengajak kepada kesyirikan, mengajak kekufuran, mengajak kepada kemunafikan. Karena melampaui batas. Harusnya ibadah kepada Allah. Melampaui batas berarti beribadah kepada selain Allah. Harusnya ibadah itu ada takaran ukurannya, dia melampaui batas. Taghut semua itu. Insyaallah. Dan taghut, kata beliau rahimahullah, sangat banyak macamnya, dan pembesarnya itu ada 5, tokohnya itu ada 5. Ya, kepalanya itu ada 5, sayyidnya itu ada 5 tapi diikuti oleh banyak gitu loh.
5 terus tapi banyak. Tapi intinya ada 5. Pertama, kata beliau, iblis la'anahullah. Taghut pertama adalah iblis yang Allah melaknatnya. Iblis, karena iblis mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kekufuran, pengingkaran kepada Allah dan Rasulnya. Iblis yang pertama. Yang kedua, wa man ubida wa huwa radin, dan orang yang rela disembah, orang yang rela disembah. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk menyembah kepada dirinya, menyembah kepada dirinya. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang keempat, yaitu orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib. Sopo? Orang yang ngaku tahu perkara gaib. Nah, ini termasuk taghut. Ya. Kemudian yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, yaitu orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, la ikraha fid din qad tabayyan. Qad atau qad tabayyan. Qad tabayyan ya bacaannya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Kemudian terakhir kata beliau rahimahullah, wa hadza ma'na la ilaha illallah. Inilah pengertian dan inilah makna la ilaha illallah. Sudah, inilah makna la ilaha illallah itu. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Berarti di sini ada nafi, ada isbat. Ada penafian, ada penetapan. Yang dinafikan, yang ditiadakan ini apa? Sesembahan. Semua sesembahan itu batil. Nyembah orang yang sudah meninggal dunia, nyembah patung, nyembah kuburan, nyembah tempat-tempat keramat, nyembah benda-benda tertentu, nyembah syaitan, nyembah malaikat. Semuanya salah, semuanya batil, semuanya. Kemudian kita tetapkan satu, illallah, kecuali Allah. Sudah. Itulah makna la ilaha illallah, dan inilah yang namanya tauhid. Ini dia tauhid, la ilaha illallah. Dan inilah memang akhi fillah, Allah ciptakan langit dan bumi untuk la ilaha illallah, karena la ilaha illallah. Allah ciptakan surga dan neraka untuk la ilaha illallah. Allah ciptakan jin dan manusia untuk la ilaha illallah. Allah ciptakan langit dan bumi, siang, malam, matahari, dan semua makhluk untuk menegakkan la ilaha illallah. Dan inilah memang tujuan Allah utus Rasul, para Nabi dan Rasul. Untuk ini la ilaha illallah, mengajak kepada tauhid, beribadatan hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, taghut. Dan inilah la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, wa fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan, ra'sul amril Islam wa amuduhu salah wa dhirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Pokok agama adalah berserah diri, yaitu Islam. Pokok agama adalah berserah diri, yaitu Islam. Sedang tiangnya agama apa? Salat, ya. Sedang tiangnya adalah salat, dan puncak ketinggiannya adalah
jihad fi sabilillah. Pokok semua urusan adalah Islam. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah. Kemudian tiang agama adalah salat. Dan antum insya Allah paham masalah ini. Dan puncak ketinggian agama, puncak ketinggian Islam adalah dengan jihad fi sabilillah. Dengan jihad itulah Islam akan tinggi, Islam akan jaya, akan kuat, dan akan ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Jihad fi sabilillah. Dan untuk menegakkan jihad ini, tegakkan Islam dalam hati dan keseharian kita, dan tegakkan sholat terus, kemudian jihad. Puncaknya adalah jihad. Dzirwah sanam. Sanam itu unta, punuk unta loh. Bagian tubuh unta itu yang paling tinggi apa? Punuknya. Dan punuk itulah jihad fisabilillah. Dan itu melalui proses yang sangat panjang. Makanya kalau antum perhatikan bab-bab fikih dalam kitab-kitab fikih itu, bab pertama itu apa biasanya? Toharo ya? Toharo, bersuci, najis, itu kan ya? Itu kecil-kecil, hal-hal yang kecil. Kemudian mulai ke sholat, kemudian jenazah, sholat jenazah, kemudian apa lagi? Puasa, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian umroh, kemudian hudud, bab nikah, kemudian apa itu? Bab apa itu akhir? Habis bab nikah, biasanya bab nikah, kemudian buyuk, jual beli, karena nikah itu kan butuh biaya kan, harta gitu kan, untuk menghidupi keluarga, yaitu dengan buyuk, jual beli. Kemudian ada hukuman-hukuman, kemudian ada ini, dan puncaknya adalah jihad fisab. Bab terakhir dalam fikih itu biasanya berkaitan dengan jihad atau budak, hamba sahaya itu, budak itu loh. Budak itu didapat dari mana, akhi? Jihad enggak? Jihad. Puncaknya itu jihad. Jadi untuk sampai kepada ini prosesnya panjang. Ini terus puncaknya, ini jihad. Hasil dari jihad adalah budak hamba sahaya. Masya Allah. Dan ini benar apa yang dikatakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, pokok agama adalah berserah diri, yaitu Islam, sedang tiangnya adalah salat, dan puncak ketinggian agama ini adalah jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakhir sudah pembahasan kita kitab Al-Usul Tsalatsa dengan penjelasan yang sangat singkat sekali. Kalau dipanjangkan panjang sekali, kalau diluaskan akan luas sekali, tapi insya Allah itu sudah mewakili insya Allah ta'ala. Kemudian penulis menutup perkataannya, menutup kitabnya dengan wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Bahwa yang disampaikan oleh penulis tadi itu mungkin ada kesalahan dan yang lainnya. Ilmu adalah datangnya dari Allah, hak dari Allah semuanya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga salawat dan salam tetap tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selesai kitab kita ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila adalah dalam penjelasan yang lalu ada kesalahan, ada khilaf, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan semoga Allah mengampuni kita semua, dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni kita semua dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.